mungkin bagi sebagian orang sekolah di stan itu ya kecil lah gitu, karena mereka lebih mampu untuk bisa sekolah di tempat-tempat yang lebih elit lainnya di luar negeri, bahkan karena mereka mampu. Hai, jumpa lagi dengan Bikin di Bikin Lin Channel. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat, jauh dari corona, dan yang sakit mudah-mudahan segera sembuh ya, amin. Sebenarnya dari kemarin tuh aku udah bikin video, tapi karena sambil berjalan di tengahnya itu aku sudah suka mewek sendiri gitu, jadinya ya sudahlah, masih terbawa emosi, bukan karena lagi sedih, tapi kan emang saking bahagianya. Jadi ceritanya gini, kemarin pagi hari Jumat itu saya dicolek sama anak bungsu saya, si Boy, saya biasa panggil dia si Boy, namanya Arya Wibisono. Kalau dia udah WhatsApp yang Bu, Ibu gitu, pasti ada hal penting yang ingin disampaikan, entah itu sekedar curhat tentang pacarnya, dia punya pacar, atau hal apapun. Karena biasanya dia sibuk belajar dan belajar. Terus karena saya posisi lagi makan siang, jadi saya abaikan dulu. Kemudian berapa menit kemudian saya jawab kan, ya Boy, baru selesai makan, gimana, ada apa? Terus dia ngasih link tuh, linknya tuh link YouTube pertemuan orang tua mahasiswa PKN STAN, Jumat 16 Juli 2021 pukul 1.30 sampai pukul 16, pukul 4. Nah, karena kita perbedaan waktu 1 jam, jadi kalau di Hongkong itu nanti jam 2.30, setengah 3 sampai jam 5 sore. Oke, saya iyain karena waktunya juga saya free. Nah, mungkin kalau ada yang belum tahu PKN STAN itu apa sih? Ini ada profilnya sedikit, kita simak videonya sedikit, monggo. Berdiri tahun 1952, Politeknik Keuangan Negara STAN merupakan perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang terus bertransformasi untuk membentuk insan abdi masyarakat di bidang pengelolaan keuangan negara. Berlokasi di Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Politeknik Keuangan Negara STAN kini memiliki 3 program studi, yaitu D4 Akuntansi Sektor Publik, D4 Manajemen Keuangan Negara, serta D4 Manajemen Aset Publik. Selain itu, telah dicanangkan pula program studi untuk S2 dan S3 terapan, serta pelatihan bagi pegawai Kementerian Keuangan, kementerian lainnya, maupun pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan negara. Selamat datang di Politeknik Keuangan Negara STAN, perguruan tinggi di bawah Kementerian Keuangan. Perguruan tinggi yang siap untuk mendidik generasi milenial dan generasi Z. PKN STAN telah mentransformasikan dirinya untuk siap mendidik Anda-Anda semua, generasi Z, generasi milenial yang banyak menggunakan teknologi, yang perlu mendapatkan pendidikan berbasis karakter. Visi kami, PKN STAN, adalah menjadi kampus bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin dan agen perubahan yang unggul, beretika, modern, dan profesional dalam pengelolaan keuangan negara yang mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial.
perguruan tinggi terkemuka. PKN STAN memperbarui kurikulum agar menghasilkan lulusan yang berkompeten dan relevan terhadap perkembangan zaman. Proses pembentukan tiap mahasiswa tidak hanya dikemas melalui kurikulum akademik, tetapi juga melalui kurikulum pengembangan karakter. Kurikulum pengembangan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan pada setiap mahasiswa. Pengembangan karakter tersebut juga akan didukung dengan program pendidikan asrama bagi mahasiswa PKN STAN. Pembelajaran di PKN STAN didukung dengan berbagai area terbuka yang nyaman bagi mahasiswa untuk belajar, berdiskusi, dan saling berinteraksi. Pembelajaran di PKN STAN juga memanfaatkan teknologi dan menerapkan pembelajaran berbasis digital yang terintegrasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya portal Civitas dan Learning Management System untuk memudahkan mahasiswa dan dosen dalam mengakses bahan pembelajaran. Menunjang pencapaian tersebut, perpustakaan juga hadir sebagai tempat untuk mahasiswa berinteraksi dan memenuhi dahaga ilmu pengetahuan. Berbagai koleksi buku, jurnal, dan tugas akhir telah disediakan secara fisik maupun digital. PKN STAN terus mendorong adanya pembaharuan perpustakaan digital untuk mengakomodasi kebutuhan mahasiswa. Selain itu, terdapat pula penelitian terapan yang berfokus pada kebutuhan Kementerian Keuangan, juga pemangku kepentingan lain di bidang keuangan negara yang diadakan untuk mendorong kemampuan Civitas. PKN STAN juga memperhatikan kesehatan dan kebugaran tiap Civitas Akademika kampus. Hal ini didukung dengan adanya pelayanan kesehatan umum dan berbagai aktivitas olahraga. PKN STAN mendorong setiap mahasiswa untuk mampu mengembangkan segala potensi dan kemampuan dalam dirinya. Hal ini ditunjang dengan adanya puluhan elemen kampus yang bergerak di berbagai bidang seperti akademik, seni, dan olahraga. Mahasiswa PKN STAN merupakan putra-putri terbaik dari seluruh penjuru negeri. Oleh karena itu, keberagaman dan kesatuan Indonesia dapat terpancar dari tiap kegiatan kemahasiswaan di PKN STAN. Mahasiswa PKN STAN adalah insan-insan yang unggul, profesional, dan berintegritas yang siap mengabdi di berbagai kementerian lembaga Republik Indonesia dan pemerintah daerah dari Sabang sampai Merauke. PKN STAN. 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 PKN STAN Untuk Indonesia. Anak saya 2, yang sulung itu perempuan, dia kelahiran 98, dia sekolah di mahasiswi di Udinus, udah semester akhir ini lagi ngejar skripsi, mudah-mudahan segera lulus dan segera bisa bekerja agar bisa membantu dirinya sendiri terutama ya, karena saya insya Allah kalau sama si sehat, sama si kuat, sama si bisa bekerja, saya tidak merepotkan anak-anak, yang penting mereka bisa mandiri, bisa berkembang, kita cuma bisa mengarahkan, memberi fasilitas, dan kemudian biarkan mereka sendiri yang berkreasi dengan keilmuannya. Kita tetap dukung dan support. Dan yang bungsu itu cowok, lahiran tahun 2000, dia masuk STAN angkatan tahun tahun 2019, karena tahun 2020 ini tidak ada pengangkatan karena masa pandemi ini. Mungkin bagi sebagian orang sekolah di STAN itu ya kecil lah gitu, karena mereka lebih mampu untuk bisa sekolah di tempat-tempat yang lebih elit lainnya, di luar negeri bahkan, karena mereka mampu. Tapi buat saya, anak saya si bungsu ini bisa lolos STAN itu sungguh luar biasa banget, karena perjuangannya luar biasa banget, penuh dengan drama,
dan itu satu banyak teman-teman saya juga yang menyemangati saya gitu ya. Memang nggak semua orang bisa masuk STAN ya. Selain memang anaknya harus saringan, harus pinter, itu memang faktor atau keberuntungan itu menentukan sekali. Jadi kilas balik ke belakang sedikit ya. Perjuangan anak saya masuk STAN itu kalau inget ya jadi pingin nangis lagi gitu. Saat itu tuh udah tahun lalu, tahun 2017 kalau nggak salah, 18 ya, dia tuh gagal karena dia memang sudah di planning dia itu pingin masuk STAN. Dari awal dia sekolah di SMA itu memang cita-citanya pingin masuk STAN, jadi benar-benar dia giat belajar banget di situ. Tapi karena belum beruntung, tahun pertama dia daftar itu gagal. Kemudian dia terus semakin terpacu untuk terus belajar lagi, ikut les dan lain sebagainya. Sempat juga dia untuk mengisi waktu kosongan, dia agak jenuh, bete, dia minta mau masuk Stekom ya, saya anterin dia ke Stekom, tapi tetap jiwa dia, hati dia itu tidak di situ. Jadi dia agak berontak, melihatnya tuh kayak kurang serp gitu. Akhirnya sudah dia ngambil kursus-kursus lagi untuk pembelajaran, untuk persiapan ke STAN di tahun berikutnya. Tapi ketika si anak punya keinginan kuat untuk sekolah, untuk meneruskan cita-citanya, untuk menggapai cita-citanya, sebagai orang tua kita wajib untuk memfasilitasi bagaimanapun caranya. Maka jalan satu-satunya ya saya harus ke luar negeri untuk bisa mensupport cita-cita anak-anak saya. Nah begitu dia tahun kedua dia bisa masuk, itu saya posisi lagi dalam keadaan sulit. Saya itu jatuh sakit dan saya nggak bisa jalan, itu posisi saya ada di Hong Kong. Dia ngabarin, saya belum ngabarin keluarga kalau saya sakit, karena saya tidak ingin membuat drop anak saya. Jadi pada saat dia ujian tes pertama dia lolos, itu ikut bersyukur banget, alhamdulillah dia bisa lolos. Nah tinggal yang kedua itu psikotes, dia harus ke Jogja. Saat itu dia juga nggak punya uang, saya lagi jatuh sakit, saya tuh nggak bisa jalan. Saya bilang tolong minta omnya 500.000 untuk biaya ke Jogja. Hanya dia minta tolong omnya, dia dikasih ongkos untuk ke Jogja. Nah di situ saya posisi sakit yang luar biasa banget, itu di kos-kosan bersama teman-teman. Saya berdoa, saya bangun malam itu saya sujud, tuh kan pengen nangis lagi ya. Nah di situ karena saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya pasrahkan pada yang kuasa. Saya cuma bisa berdoa, ya Allah berikan jalan kelancaran untuk anak saya, untuk cita-citanya, agar diberi kemudahan dalam melalui tes-tes yang diadakan gitu. Akhirnya dia lulus psikotes yang sebenarnya itu minim banget. Kesempatannya itu benar-benar yang kayaknya untuk ekspektasinya tuh nggak tinggi lah. Benar-benar dia tuh kayak pesimis gitu. Tapi di situ saya memberi dukungan dia, memberi doa, memberi semangat bahwa kamu harus optimis, tidak ada yang tidak mungkin, karena kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga, pasti Tuhan juga akan membantu gitu dengan caranya. Dan alhamdulillah, saat itu saya udah mau pulang. Nggak salah dia itu psikotes ke Jogja tanggal 8 sampai 10 nggak salah. Saya tanggal 12 itu pulang ke Indonesia. Pada saat itu saya sendiri juga dananya minim. Kemudian saya calling teman saya yang di luar negeri, karena saya ada beberapa teman gitulah, dan kami saling berkomunikasi baik. Saya dapat bantuan dari teman saya di Amerika, itu dia tinggal di Francisco, saya $500 Amerika. Ya alhamdulillah, thank you so much Mr. Bam, you treat me very well. Dan satu lagi dari Dhaka, dia juga mengirim sekitar $3.000-4.000 Hong Kong, dan itu sangat membantu sekali. Dan teman-teman dari komunitas penulis Kompasi Anak juga, terima kasih banyak bantuannya.
terutama dari teman-teman dari Semarku 3kom, penulis Semarang, dan juga dari grup Ngawur, penulis dari Jakarta. Terima kasih banyak atas bantuannya, dan juga tak lupa terima kasih banyak juga untuk keluarga yang sudah membantu supportnya, yang tidak ternilai dengan nominal. Jadi terima kasih banyak sampai merawat saya sampai saya sembuh, sampai saya bisa pergi lagi kerja ke Hong Kong sampai saat ini. Terima kasih. Kemudian saya juga punya teman-teman komunitas di Hong Kong itu, karena dulu saya aktif di kepenulisan di Voice of Migrant. Jadi ada teman dari mewakili dari Dompet Duafa datang, ada yang bawa kursi roda, ada yang pokoknya banyak sekali bantuan yang luar biasa yang saya terima. Terima kasih banyak teman-teman. Disitulah gunanya kita berorganisasi, berkomunikasi dengan banyak orang, itu nanti akan sangat membantu sekali pada saat kita mungkin tertimpa kesusahan ya. Kita nggak pernah tahu nasib kita ke depan. Nah, sedikit tentang anak saya. Di sini yang ingin saya sampaikan bahwa saya ini seorang PMI, pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Jadi saya ingin menyampaikan pada teman-teman semua bahwa kita tetap harus bersemangat, harus bekerja keras walaupun kita jauh dari sanak saudara, dari keluarga, dari negara tercinta, tapi kita harus tetap semangat demi masa depan anak-anak kita, demi masa depan pendidikan mereka, agar mereka mencapai cita-citanya yang sudah diharapkan dan menjadi anak-anak penerus bangsa yang lebih baik dari kita-kita, jadi orang tuanya kayak gitu. Terutama kalau saya gitu, jangan sampai anak saya itu tidak berpendidikan seperti saya. Jadi saya benar-benar bekerja ke luar negeri itu prioritas saya adalah pendidikan anak-anak. Saya tidak peduli, saya tidak punya apa-apa, entah orang suka harta mungkin gitu ya. Pencapaian tertinggi itu ya kita punya mobil, punya rumah, ya semua orang pasti menginginkan itu. Tapi buat saya pendidikan itu nomor 1. Jadi saya nggak punya apa-apa, nggak masalah. Yang penting anak-anak saya bisa sekolah yang semestinya dan bisa mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Nah, itu tadi teman-teman sekelumit kisah saya, kisah anak saya bisa masuk STAN. Selain memang anaknya pintar dan faktor keberuntungan itu menentukan sekali. Jadi untuk teman-teman lainnya yang anak-anaknya ingin masuk STAN, ayo dukung, kasih support, kasih doa, pasti bisa. Selanjutnya kita simak seperti apa pertemuan orang tua mahasiswa PKN STAN melalui kanal YouTube yang diadakan pertama kali kayaknya. Pertama kali karena ini masa pandemi, jadi semua anak-anak itu sekolah melalui online, melalui daring. Jadi diadakannya komunikasi melalui YouTube ini bagus sekali. Kita bisa menyimak apa yang dosen sampaikan. Dan saya paham sekali karena setelah itu anak saya kemudian nanyain, "Ibu, paham nggak kesimpulannya apa?" Oh, saya sudah tulis semua dan saya rekam semua, saya tulis rapi apa kira-kira ini. Jadi intinya gini, dosen itu mengasih tahu pada orang tua bahwa karena masa pandemi ini semua anak-anak harus sekolah bahwa orang tua harus memahami anak-anak itu sekarang walaupun dia di rumah, dia itu dalam posisi sekolah. Jadi udah ada jadwal kuliah yang memang dia biasa lakukan seperti di kampus pada umumnya, seperti pada wajarnya di kampus. Jadi pagi jam sekian, hari Senin sampai Sabtu itu ada jadwalnya sendiri. Jadi wajar kalau dia ada di kamar terus atau di ruangan tertentu yang memang dia buat belajar, itu dia memang kuliah. Jadi jangan sampai bikin salah paham orang tua. Terus kenapa sih di rumah terus, di kamar terus, gak pernah bantuin orang tua? Nah, itu jangan sampai terjadi kayak gitu. Seperti itu pesan dosen-dosen pada orang tua yang mungkin belum paham kondisi anak sekolah yang lagi terjadi sekarang gitu ya. Semua rata-rata
dari SD, SMP, SMA sampai yang mahasiswa pun semua eh, sekolah daring. Dan selebihnya seperti apa pertemuan di YouTube yang diadakan oleh kampus PKN STAN, silahkan boleh disimak karena saya nggak komplit sih, tapi sebagian saya rekam agar kalau mungkin ada orang tua yang belum sempat ngikut bisa menyimak kembali begitu. Mari silahkan disimak. Dari Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan. Keempat, sekilas informasi perkuliahan oleh Kepala Bagian Administrasi Akademik. Dan yang kelima, diskusi dan tanggapan atas pertanyaan orang tua dan guru. Bapak Ibu yang berbahagia, mari bersama kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk dapat menempatkan diri. Jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Inilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN kepada Bapak Rahmadi Murwanto, AK MICC MBA PhD. Kami silahkan. Terima kasih Mas Andi. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Karena pencapaian akhir, dan ini adalah langkah awal. Masih panjang perjalanan yang harus kita tempuh bersama-sama mendidik mereka. Kami selaku pendidik adalah orang tua kedua bagi putra putri Bapak Ibu sekalian yang diberi amanah untuk membentuk dan membekali putra putri Bapak Ibu sekalian dengan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan karakter unggul sehingga mereka siap menjadi pengelola keuangan negara, calon abdi masyarakat dimanapun. Nah, di sini memang perlu dipahami bahwa secara keseluruhan tugas kami adalah bacaan, ada soal dan sebagainya, sehingga mahasiswa dapat belajar sebelum perkuliahan dimulai. Mahasiswa dapat belajar terlebih dahulu, mengakses materi yang diajarkan, sehingga nanti kita tetap melaksanakan proses pembelajaran secara jarak jauh dengan menggunakan video conference, sehingga tetap ada interaksi antara mahasiswa nilai mahasiswa. Tujuannya adalah kami semakin transparan untuk memberikan informasi Bapak Ibu sekalian, sehingga kita bisa bersama-sama membina anak-anak kita ini dan mereka akan sukses menyelesaikan pendidikan di kampus ini dengan baik, dengan nilai yang sangat bagus. Satu hal mungkin yang akan saya informasikan di sini, apakah dengan PJJ ini situasinya lebih buruk dalam hal kinerja para mahasiswa? Nilai yang dari data nilai dan tingkat dropout yang selama 3 semester ini, tingkat dropout tidak banyak berbeda, relatif sama. Jadi kita tidak, secara statistik kita tidak menemukan adanya peningkatan
pada tingkat dropout. Yang unik adalah IPK rata-rata para mahasiswa meningkat. Artinya sebenarnya ini menguntungkan para mahasiswa. Ya, jadi, tapi tentu kami berharap lebih baik lagi. Nah, di situ kami tidak ingin lagi di masa, kami berharap sebenarnya kalau bisa nanti kita sama-sama sehingga ya kita bermimpi dengan kerjasama Bapak Ibu sekalian mengawasi, mendukung dan memberikan kesempatan anak-anak untuk belajar dengan baik. Privilege ya, privilege itu ya kemudahan atau fasilitas dari negara untuk menempuh pendidikan secara gratis yang semuanya dibiayai oleh negara. Nah, tentu ini tidak bisa disamakan dengan pendidikan di kampus umum di mana kita harus membayar biaya pendidikan setiap semester atau setiap SKS yang harus kita berikan. Nah, tentu dengan negara menyediakan anggaran untuk menanggung semua biaya perkuliahan, maka ada kualitas yang diminta oleh negara. Nah, negara menetapkan kualitas bahwa pendidikan di STAN itu semuanya akan ditanggung oleh negara dengan syarat output atau hasilnya harus dengan kualitas yang seperti ini. Nah, itulah yang kemudian diformulasikan menjadi salah satunya ya saringan untuk memilih untuk menjadi sarana untuk menyaring bahwa yang akan dihasilkan oleh PKN STAN ini adalah yang terbaik. Nah, tentu tadi juga saya sudah menyampaikan bahwa kami para pendidik sama sekali tidak menginginkan mahasiswa untuk drop out. Tidak ada rencana niat dari para dosen untuk mengeluarkan mahasiswa dari kampus. Tentu kita ingin semuanya anak-anak didik kita supaya bisa lulus. Nah, tetapi pilihan harus dibuat. Dalam arti karena tadi ini penting juga untuk Bapak Ibu ketahui bahwa nilai akhir itu dihitung dari ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ada yang disebut dengan nilai aktivitas. Jadi 3 ini Bapak Ibu. Ya, ujiannya 2, ujian tengah dan ujian akhir. Nah, satu lagi komponen penilaian itu adalah nilai aktivitas. Nah, biasanya ada presentasenya. Setiap mata kuliah beda-beda presentasenya. Ada yang 30, 40, 20. Ada yang 35, 30. Nah, ini kami juga ingin titip kepada Bapak Ibu. Selain mereka itu belajar untuk keperluan ujian tengah semester maupun akhir semester, itu juga perlu mahasiswa itu berperan aktif di kelas, diskusi, mengerjakan tugas, kemudian ada belajar kelompok. Ini ada nilainya. Jadi kelulusan bukan hanya dari nilai ujian saja, tapi ada dari nilai aktivitas. Sehingga tadi penting sekali mereka untuk punya waktu khusus untuk mengerjakan tugas-tugas dari dosen. Kemudian sikap dan perilaku di kelas juga. Ketika mereka di kelas bertanya, ketika di kelas mereka berdiskusi, itu juga kami berikan nilai. Jadi penilaian itu bukan semata-mata dari hasil ujian. Nah, ini juga penting sekali. Kalau mahasiswa mereka sudah tahu Bapak Ibu, mereka sudah tahu bahwa nilainya itu ada 3 komponen ini. Nah, ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu supaya memahami bahwa kalau yang pada akhirnya ada mahasiswa yang tidak lulus itu tidak selalu berasal dari nilai ujian. Ya, ada yang dari nilai ujian, ada juga yang tadi karena aktivitas atau karena pelanggaran disiplin. Ya, kami sebutkan bahwa salah satu pelanggaran disiplin yang dikenakan hukuman berat di kampus ini adalah ketika mahasiswa bekerja sama atau nyontek. Itu hukuman disiplin berat, sehingga meskipun nilainya tinggi mereka tetap akan dikeluarkan dari kampus ini. Jadi itu juga kami mohon bisa Bapak Ibu memberikan perhatian. Artinya seperti itu kenapa kami menerapkan sistem dropout dan kemudian memperbarui mencoba membantu anak-anak kita itu dengan sistem preventif, bukan dengan sistem semester pendek dan sebagainya ya, tetapi kami menggunakan sistem SKS paket yang itu diantisipasi ya, mahasiswa dicegah diantisipasi dengan cara
program-program pemantauan khusus bagi mahasiswa yang nilainya masih kurang. Dan ini kalau dihitung secara statistik sekarang sudah sangat jauh berkurang Bapak Ibu. Jadi kami semua di direksi ini adalah para alumni STAN. Direktur dan wakil direktur semuanya adalah lulusan STAN. Pak Direktur, Pak Rahmadi, beliau adalah lulusan STAN tahun 88. Saya lulusan STAN juga. Tingkat dropout pada masa yang lalu itu sangat tinggi sekali. Sangat banyak sekali mahasiswa STAN yang tidak lulus. Ya. Apalagi di zamannya Pak Direktur, Pak Rahmadi, ya. Di zaman saya aja itu kalau kita naik tingkat itu bisa satu kelas berkurang. Gitu. Jadi sekarang sudah sangat jauh berkurang tingkat mahasiswa yang di drop out. Jadi tadi apakah karena nilai sudah kami coba upayakan, apakah karena nilai aktivitas juga diupayakan. Tapi satu hal yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur juga, ternyata cukup banyak mahasiswa yang drop out atau dikeluarkan dari kampus itu karena sebenarnya kemauan dia sendiri. Mereka tidak suka kuliah di STAN. Jadi ini penting untuk Bapak Ibu ketahui. Tidak semua mahasiswa itu senang kuliah di STAN. Bapak Ibu para orang tua sangat bangga mereka kuliah di STAN, tapi anak-anak kita tidak semuanya suka. Banyak sekali yang menyampaikan ke kami bahwa saya tidak suka Pak kuliah di sini. Saya tidak mau jadi pegawai negeri. Itu banyak sekali yang mengungkapkan seperti itu. Tapi kemudian mereka tidak menyampaikan kepada orang tuanya. Begitu, jadi mereka yang kuliah dengan terpaksa, saya maunya kuliah di UI, saya mau kuliahnya di UGM, saya mau kuliahnya di mana, saya kepinginnya jadi arsitek, saya kepinginnya jadi dokter, saya nggak mau belajar akuntansi. Itu banyak sekali Bapak Ibu. Jadi itu juga mohon pengertiannya ketika mereka, tentu itu pilihan masing-masing, bahwa kamu mau jadi apa, mau jadi pegawai. Kalau kuliah di STAN itu konsekuensinya akan jadi pegawai negeri. Kuliah di STAN itu konsekuensinya akan belajar akuntansi. Kuliahnya itu sistem paket yang kamu tidak bisa milih mata kuliahnya. Kalau di kampus-kampus PTN itu mahasiswa bisa memilih mata kuliah. Di STAN itu tidak. Mata kuliahnya sudah diberikan. Sudah ini yang harus diikuti. Jadi yang seperti itu mohon bisa dipahami bersama bahwa anak-anak kita yang ternyata kemudian mereka tidak betah kuliah karena mungkin tidak suka dengan mata kuliahnya, bahwa STAN belajar akuntansi. Saya dulu anak IPA, saya belajarnya fisika, kenapa harus kuliah di STAN belajar akuntansi? Gitu. Saya sukanya biologi, kenapa belajar akuntansi? Nah itu juga banyak kejadian seperti itu. Demikian Mas. Ya, terima kasih Pak. Kemudian kami persilahkan jika ada dari antara Bapak Ibu dari manajemen PKN STAN, sekiranya ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditambahkan. Silakan para Kajur, Kaprodi ada yang ingin menyampaikan. Jadi kalau belum ada Pak Budi, izin kita ke pertanyaan ketiga nih Pak, kembali nanti jika ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain. Untuk pertanyaan ketiga, apakah PJJ PKN STAN atau pembelajaran jarak jauh sudah dilaksanakan secara maksimal? Dan bagaimana dengan kesehatan mental mahasiswanya? Itu pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di PJJ pembelajaran jarak jauh ya, dengan PJJ tadi sudah dijelaskan oleh Pak Denny. Kami menggunakan yang disebut dengan portal dan LMS, Learning Management System. Itu sederhananya portal itu ya internet ya. Jadi Bapak Ibu kalau anak-anak di rumah membuka laptop itu mereka akan membuka internet. Nah, dengan internet itu mereka akan bisa kuliah, bertemu dengan dosennya di forum online atau forum virtual seperti ini. Pakai Zoom, pakai apa? Itu internet ya. Nah, dengan internet itu mereka butuh yang namanya kuota. Kuota itu adalah akses fasilitas supaya kita bisa terhubung dengan internet. Nah, jadi kenapa kalau sekarang anak saya minta kuota apa? Nah, kuota itu supaya anaknya bisa punya internet, akses internet. Nah, akses internet itu diperlukan untuk kuliah jarak jauh atau yang disebut dengan PJJ. Kalau mereka tidak punya kuota,
maka mereka tidak bisa punya internet. Dan kalau tidak ada internet, maka tidak bisa kuliah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, perkuliahan menggunakan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh dengan internet ini, kami sudah upayakan untuk supaya bisa maksimal. Bagaimana? Sekarang PJJ, perkuliahan jarak jauh itu sudah diseragamkan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Seperti yang sekarang ini Bapak Ibu gunakan, ini namanya aplikasi Zoom ya, aplikasi untuk kita berkomunikasi dengan orang lain di tempat lain, tapi kita bisa lihat wajahnya, bisa lihat mukanya, ada videonya. Itu namanya Zoom. Nah, di sini juga kita bisa berinteraksi melalui kolom yang disebut dengan chat atau obrolan, jadi bisa ngobrol ditulis. Nah, selain itu dosen juga menggunakan WhatsApp group. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, WA grup WhatsApp antara mahasiswa dengan setiap dosen. Jadi setiap dosen itu, setiap mata kuliah akan dibuat WhatsApp group untuk komunikasi antara mahasiswa dengan dosennya. Jadi umumnya perkuliahan PJJ itu akan dimulai dengan pertemuan di Zoom seperti ini, dengan pertemuan tatap muka secara online. Gunakan Zoom di jam yang tertentu yang sudah dijadwalkan, dosennya akan datang dan mahasiswanya ikut bertemu di internet seperti ini. Nah, biasanya itu hanya berlangsung satu setengah jam, karena kita akan bosan sekali ya menatap layar internet dengan durasi yang panjang. Maka kemudian bisa dilanjutkan dengan penugasan. Penugasan itu tadi bisa diskusi di WhatsApp group, kemudian ada tugas-tugas yang dikirimkan di situ, dan juga kami menggunakan portal. Portal itu ya sederhananya adalah tempat untuk mahasiswa bisa ngambil materi kuliah. Nah, materi kuliah ditaruh di situ semuanya. Ada yang presentasi, ada yang video, ada yang file itu semacam buku tapi dijadikan versi online, versi internet ya, nanti ditaruh di situ. Jadi semua bahan kuliah kalau di zaman normal kita kasih buku, kita kasih fotokopian, biasanya mahasiswa gitu ya, Pak saya minta duit buat fotokopi. Sekarang nggak perlu Bapak Ibu, tidak ada fotokopi sekarang. Semua materi kuliah sudah kita taruh di yang namanya portal. Nah, portal itu mahasiswa tinggal ngambil di situ, tidak perlu di fotokopi, ngambil di situ gratis. Gitu. Itu materinya, ada videonya, semuanya ada di situ. Nah, termasuk ketika mereka mengerjakan tugas juga, kalau di kuliah normal tugasnya itu dikasih ke dosen ya, dikumpulkan. Ini tugasnya mana? Tugasnya dikumpuli. Nah, sekarang di zaman online ini tugasnya tidak dikasih secara fisik ya, bukan dikumpulin kertasnya, tapi sama mahasiswa difoto kemudian ditaruh di portal itu. Nah, mereka akan taruh di situ. Nanti dosennya akan bisa lihat, dosennya akan ngasih nilai di situ. Oh, si A udah ngumpulin tugas, nilainya segini. Jadi, meskipun kita tidak bertemu dosen dengan mahasiswa, semua proses perkuliahan berjalan mirip dengan perkuliahan versi tradisional, versi tatap muka ya. Kita meskipun tidak bertemu langsung, materi tetap mahasiswa dapat, buku juga mereka bisa dapatkan versi online-nya atau versi atau di scan ya. Mereka ada menggunakan yang lebih maju adalah di scan, kemudian dikirim ke portal itu tadi. Jadi seperti itu upaya kami dalam menjalankan PJJ secara optimal. Yang kedua terkait dengan kesehatan mental, tadi juga sudah saya singgung, kami menyediakan layanan konseling dan ke depan ini akan kami tambah lagi Bapak Ibu, layanan konseling bagi mahasiswa dengan menyediakan lebih banyak psikolog. Nah, dan di samping itu, mulai tahun akademik yang akan datang, kami akan memisahkan antara pembimbing akademik dengan pengasuh. Ya. Jadi, kalau selama ini dosen PA, pembimbing akademik itu, dia akan menjadi tempat curhatnya mahasiswa-mahasiswi, anak-anak kita itu untuk segala macam urusan. Ya, saya yang susah Pak belajar materi ini, ada yang Pak saya lagi putus cinta, Pak saya lagi berantem sama orang tua, Pak saya lagi berantem sama tetangga, semuanya ke dosen itu. Sehingga ini kita pisah
kalau yang dosen PA, pembimbing akademik itu khusus untuk hal-hal yang terkait dengan perkuliahan. Saya susah materi ini, saya nggak ngerti pelajaran ini, itu dengan pembimbing akademik. Nah, nanti kami sediakan juga mulai September ini adalah pengasuh. Pengasuh itu untuk hal-hal yang di luar akademik. Tadi misalnya curhat, Pak, saya putus cinta, atau Pak, orang tua saya ternyata bercerai, gitu ya, yang nggak ada hubungannya dengan perkuliahan, itu ada sendiri. Nanti namanya pengasuh. Jadi itu upaya kami, Pak, untuk mengatasi mahasiswa yang ada permasalahan kesehatan mental, itu dibagi antara permasalahan akademik dengan permasalahan yang non akademik. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Budi. Selanjutnya antusiasme para Bapak Ibu wali ini sangat luar biasa, namun karena keterbatasan waktu, maka kami mohon maaf jika tidak semua yang sudah raise hand dapat kami persilahkan. Nah, untuk itu ada 2 orang yang bisa kita tanya jawab secara langsung ke Pak Budi ya. Izin untuk yang pertama Bapak Ibu, untuk Bapak Suwarno Widodo, kami persilahkan untuk pertanyaan yang pertama, dan untuk yang pertanyaan kedua, kami persilahkan kepada Ibu Orania Sekretaren. Semoga dari dua orang tua atau Bapak Ibu ini bisa mewakili pertanyaan dari Bapak Ibu yang lainnya. Baik, yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Suwarno Widodo untuk pertanyaannya. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari mahasiswi Zakia Nurul Hanifah. Sekarang tingkat 3. Ya, silakan Bapak. Ya, tingkat 3, prodinya akuntansi. Ya, pertanyaannya, setelah lulus, kemudian nanti lulus ya, Ibu Bapak. Amin Pak, mudah-mudahan lulus Pak. Ya lancar, setelah lulus dengan sendirinya kan akan jadi ASN. Nah, apa yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa tersebut? Dan yang kedua, apa kami sebagai orang tua mempersiapkan anak saya ini supaya nanti amanah pada waktu dia menjadi ASN. Saya kira itu saja, dan saya sampaikan terima kasih ini kepada staf yang Politeknik tadi yang sudah memfasilitasi silaturahmi ini, dan luar biasa sambutan dari orang tua, dan kami sangat bangga dengan ini, dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus Bapak. Matur nuwun, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Pak Suwarno. Yang kedua kami persilakan Orania Sekretaren. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya orang tua dari Jaran Jeff Yovan Pinem, akuntansi D3. Jadi, saya orang tua yang berada di Bali, orang Medan tapi berada di Bali. Yang menjadi pertanyaan saya setelah saya dengar tadi dari penjelasan bahwa orang tua akan mendapatkan nilai langsung, akan dikirim gitu ya, sebelum kita meminta kepada anak. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, itu dikirim kemana Pak nanti nilainya? Jadi kan baik UAS maupun PS dikirim kemana biar kami orang tua mengetahui nilai anak-anak semuanya. Jadi kami sangat berharap supaya anak-anak kami juga tidak DO. Seperti yang tadi saya dengar bahwa ada syarat ada kenapa bisa DO, saya dengar tadi penjelasan dari Pak Direktur. Jadi kami juga berdoa bermohon supaya kami yang ada di sini semua anak-anaknya supaya tidak ada DO, supaya dapat lulus dengan baik. Dan juga seperti yang dibilang tadi, saya juga meminta penjelasan apa yang harus kami persiapkan untuk anak-anak kami apabila dia ditempatkan dimanapun, seperti yang dibilang tadi bahwa bukan kampus yang menempatkan dia, tetapi sesuai dengan permintaan dari departemen. Jadi kami hanya minta apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami persiapkan untuk anak-anak, dan kami juga apa yang harus kami persiapkan untuk kami sendiri. Terima kasih atas kesempatan, dan saya berterima kasih karena bisa bergabung di sini. Dan terima kasih banyak atas penjelasan dari direktur dan semua prodi yang telah menerangkan kepada kami, dan kami bisa mengerti orang tua yang di daerah-daerah, oh begini rupanya PKN STAN. Jadi terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu. Bapak Ibu sekalian,
Pertama, pertanyaan Pak Suwarto, terima kasih Pak pertanyaannya terkait dengan kalau nanti pengangkatan ASN apa persiapannya. Bapak Ibu sekalian, semua mahasiswa yang ada di PKN STAN itu sudah kami sebut aja dipesan ya. Nah, kalau ibarat barang itu sudah pesanan. Jadi kami ini memproduksi lulusan berdasarkan pesanan. Semua mahasiswa yang di kampus itu sudah ada yang pesan, sudah dipesan sejak mereka awal perkuliahan. Ya. Jadi nanti pada saat sudah selesai pendidikan, pada saat wisuda itu akan kami serahkan kepada yang memesan. Nah, yang memesan itu tentu ada Kementerian Keuangan, ada kementerian lain dan sebagainya. Itu nanti akan dikoordinir oleh Kementerian Keuangan. Nah, apa yang harus disiapkan? Tentu nanti akan masuk dalam tahap pemberkasan. Nah, pemberkasan untuk pengangkatan menjadi CPNS. Gitu. Nah, pemberkasan dokumen-dokumennya tentu akan banyak, tetapi Bapak Ibu orang tua tidak perlu khawatir, itu di kami nanti sudah akan dikoordinir. Jadi setelah mahasiswa itu lulus nanti akan dikoordinir ya, teman-teman biasanya satu angkatan itu ya, anak-anak kita nanti akan membuat koordinator-koordinator untuk mengumpulkan ini loh berkas persyaratan pengangkatan CPNS ya. Mereka misalnya harus membuat SKCK ya. Oh, SKCK seperti ini mereka akan buat. Jadi tidak perlu khawatir, semua lulusan PKN STAN itu yang lulus ya, kita berharap semuanya bisa lulus, itu semuanya akan diangkat menjadi CPNS di berbagai instansi baik pusat maupun daerah sesuai dengan order tadi pesanan. Nah, hanya saja order atau pesanan ini berada bukan dari PKN STAN. Penempatan atau pemberkasan itu juga bukan merupakan domain atau urusan PKN STAN. Jadi urusan kami hanya mendidik sesuai dengan pesanan. Ketika sudah selesai di wisuda, maka selesai sudah tugas PKN STAN untuk mendidik. Setelah itu proses pemberkasan dan sebagainya itu akan dikoordinir di masing-masing instansi tempat mereka akan ditempatkan. Kalau di kementerian terutama adalah di Kementerian Keuangan ya sebagian besarnya, maka mereka akan memproses berkas-berkas itu, persyaratan-persyaratannya tadi ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, mungkin ada waktunya tidak sama ya satu angkatan karena berbeda-beda kementerian, ada juga yang di pemerintah daerah, sehingga mungkin ada yang lebih dulu proses pemberkasan CPNS-nya sudah selesai, sementara kok anak saya belum, kok yang ini terlambat. Nah, itu tentu masing-masing kementerian itu punya prosedur, punya jadwal, punya sistem yang berbeda-beda. Tapi yakinlah bahwa ketika mereka sudah lulus dari PKN STAN, diwisuda dan kemudian kami serahkan kepada Kementerian Keuangan untuk didistribusikan kepada kementerian-kementerian lain dan pemerintah daerah, mereka pasti akan diangkat menjadi CPNS. Gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana supaya mereka menjadi amanah ketika sudah menjadi ASN, ya tentu ini menjadi harapan kita semuanya Bapak Ibu. PKN STAN ini adalah menjadi tulang punggung bagi pengelola keuangan negara di seluruh Indonesia. Data yang kami dapatkan, pegawai Kementerian Keuangan itu 78% adalah alumni STAN. Jadi hampir 8 dari 10 pegawai Kementerian Keuangan itu adalah alumni STAN. Jadi sangat dominan alumni STAN ini memenuhi kebutuhan pegawai di Kementerian Keuangan. Maka menjadi harapan kita semua bahwa mereka menjadi orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mau bekerja keras, mengelola keuangan negara dimanapun mereka berada. Tentu kami sudah mengusahakan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran, integritas selama mereka berada di kampus menempuh pendidikan bersama kami. Tetapi setelah mereka lulus tentu kami sudah tidak bisa lagi menjangkau mereka, sudah berada di tempat kantor atau lokasi penempatan tugas masing-masing. Tentu kadang-kadang orang bisa berubah. Yang tadinya di kampus, mereka mungkin anak-anak yang
baik, jujur dan sebagainya, tetapi ketika memasuki dunia kerja, kita semuanya tahu bahwa dunia kerja sangat berbeda dengan dunia kampus. Bisa jadi mereka terpengaruh dengan temannya, terpengaruh dengan rekan kerja, terpengaruh dengan kondisi, tertekan dan sebagainya yang mengakibatkan mereka tidak seideal seperti ketika berada di kampus. Nah, tentu ini memerlukan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian ya, meskipun mereka sudah dewasa, sudah lulus kuliah, bahkan mungkin sudah berkeluarga, tetapi ini kita perlu saling menjaga. Perlu saling menjaga. Komunitas mahasiswa STAN atau alumni STAN di Kementerian Keuangan itu demikian besar. Tentu di antara mereka ada yang baik dan ada yang kurang baik. Nah, bagaimana kita bisa mendukung supaya anak-anak kita bergabung dengan komunitas-komunitas yang baik. Mereka akan saling menguatkan dengan sesamanya, supaya apa yang sudah dibangun, idealisme selama di kampus, itu tetap bisa mereka pertahankan ketika memasuki dunia kerja. Tentu kami sangat mengharapkan ya, sangat senang ketika mendapatkan kabar-kabar bahwa mahasiswa STAN atau alumni STAN sudah menempati posisi-posisi yang strategis di Kementerian Keuangan atau di kementerian yang lainnya. Itu menjadi kebanggaan bagi kami. Tapi kami juga bersedih ketika mendapatkan kabar bahwa beberapa alumni STAN yang kemudian melakukan tindakan tidak terpuji, yang kemudian mencederai nama alma maternya. Gitu. Dan ini tentu kita bisa mengupayakan dengan cara-cara tadi. Bagaimana mereka bergabung ke komunitas-komunitas yang baik, kita juga perlu saling menguatkan, kita perlu saling mengingatkan supaya ketika mereka nanti menjadi ASN, bahkan mereka sudah karirnya sudah naik, menempati posisi-posisi yang strategis, tetap bisa mereka jaga idealisme, kejujuran, integritas yang sudah kita bangun selama mereka berada di kampus menempuh pendidikan. Berikutnya pertanyaan dari Bu Oranias. Terima kasih Bu dari Bali. Pertama terkait dengan pengiriman nilai. Yang kami maksudkan dengan pengiriman nilai itu bukan pengiriman secara fisik Ibu. Bukan pengiriman, jadi kami akan mengirim pintu atau kami berikan Bapak Ibu bisa melihat secara online pakai internet. Nah, jadi nanti tentu Bapak Ibu nanti akan dijelaskan oleh putra putrinya masing-masing, oleh anak-anak kita nanti akan jelaskan. Kalau mereka sudah tahu ya, mereka sudah bisa selama ini mereka mengakses nilai, melihat nilai di internet. Nah, nanti Bapak Ibu juga sama. Selama ini yang bisa melihat nilai di internet itu hanya mahasiswa. Nah, ke depan akan kami usahakan supaya Bapak Ibu orang tua juga bisa melihat. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat nilai putra putrinya lewat internet. Nah, tidak kami kirimkan nilainya ke rumah, tetapi bisa melihat pakai internet, bisa pakai handphone. Nah, di situ nanti Bapak Ibu akan memasukkan kode yang nanti akan dikirimkan lewat putra putrinya supaya nanti tidak dibuka oleh orang lain ya. Jadi akan diberikan semacam kode. Kode itu nanti berfungsi supaya Bapak Ibu bisa melihat, oh anak saya dapat nilai segitu. Gitu. Jadi ini juga upaya kami nanti supaya Bapak Ibu bisa memantau lebih jauh. Tentu yang sudah nilainya sudah bagus untuk dipertahankan, dan yang nilainya kurang supaya bisa dibantu bagaimana belajar lebih keras lagi. Jadi itu bukan kami kirimkan, tetapi ya mungkin bahasanya dikirim, tetapi sebenarnya akses atau Bapak Ibu nanti akan bisa melihat. Itu yang selama ini hanya mahasiswa yang bisa melihat. Nah, kemudian sekarang orang tua atau walinya juga akan bisa melihat. Dan terakhir tentang penempatan ya, penempatan dimanapun, bagaimana? Ya, penempatan sekali lagi ini juga konsekuensi dari tadi ya, pemberkasan pengangkatan CPNS itu berada di luar kontrolnya kami ya, PKN STAN, karena sudah lulus. Nah, tetapi kami juga memahami bahwa mahasiswa PKN STAN itu akan ditempatkan di berbagai instansi di pusat daerah yang bisa jadi itu adalah pengalaman hidup pertama mereka, akan
keluar meninggalkan keluarga untuk jangka waktu yang lama untuk bekerja. Jadi kami mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian bahwa mereka akan ditempatkan dimanapun di seluruh Indonesia, mohon untuk direstui. Tetapi satu hal yang pasti Bapak Ibu, ketika mereka penempatan di suatu daerah, itu mereka tidak akan selamanya berada di situ. Tidak akan selamanya, mereka tentu akan berpindah-pindah instansi atau berpindah-pindah kantor. Ya, jadi itu sudah menjadi bagian dari pembinaan kepegawaian, pengelolaan SDM di Kementerian Keuangan maupun kementerian-kementerian yang lainnya, bahwa ASN itu akan digilir ya, akan dipindahkan secara berkala. Biasanya dalam waktu 4 tahun, 5 tahun itu mereka akan dipindahkan. Nah, ini juga menjadi bekal yang sangat baik sekali bagi para anak-anak kita. Mereka adalah para penggawa pengelolaan keuangan negara yang akan jadi tulang punggungnya Kementerian Keuangan dan kementerian-kementerian lain dalam bidang keuangan. Mereka kita harapkan di masa yang akan datang akan menjadi pemimpin, akan menjadi orang-orang yang menempati posisi yang strategis. Mereka yang akan nanti suatu saat ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi dirjen, ada yang jadi direktur. Itu harapan kita semuanya. Dan kita semuanya memahami bahwa untuk bisa menempati posisi-posisi strategis itu memerlukan pengalaman-pengalaman nyata. Dan salah satunya adalah dengan penempatan di daerah-daerah yang mungkin sebelumnya tidak kita bayangkan. Jadi itu akan menjadi bekal yang sangat bagus bagi mereka. Suatu saat mereka akan jadi pimpinan di negara ini. Mereka tahu bagaimana kondisi masyarakat kita di berbagai daerah, sehingga itu akan menjadi dukungan, pengalaman yang akan mensupport, yang akan berguna bagi mereka ketika menempati posisi-posisi yang strategis. Jadi di awal-awal Bapak Ibu sekalian, mereka masih muda, nanti lulus ya, masih 20-an, mohon diikhlaskan, mereka berpetualang akan menempati kantor-kantor di berbagai penjuru pelosok negeri. Mudah-mudahan nanti ketika mereka menempati posisi-posisi strategis, itu akan menjadi bekal bagus sekali untuk mereka menjadi pemimpin yang bijaksana, mengerti kondisi masyarakat yang senyatanya, kondisi masyarakat yang sesungguhnya di berbagai daerah di Indonesia yang sangat beragam, sangat berbeda dengan kita. Demikian Mbak Santi. Terima kasih Pak Budi. Pak Budi, boleh saya tambahkan sedikit Pak Budi? Silakan Pak Direktur. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya tidak pakai sini kamera karena terbatas, ini lagi bermasalah sambungan internet. Ada 3 hal yang saya tambahkan. Yang pertama adalah kita proporsi mahasiswi cenderung banyak Bapak Ibu sekalian, dan kita memang tidak akan membatasi jenis kelaminnya apa untuk masuk kampus ini. Tapi seringkali kita sebagai orang tua atau masyarakat punya kecenderungan untuk membuat karir dari nanti yang wanita itu agak terhambat ya. Nah, ini isunya biasanya pertama karena peran mereka sebagai ibu, dan yang kedua adalah biasanya mungkin jodoh mereka yang biasanya kurang mendukung. Saya juga termasuk punya keluarga yang saya punya kemenakan ya, perempuan yang menurut saya luar biasa pintar, tapi sayang mempunyai suami yang lebih mendahulukan suaminya daripada dia, padahal kalau dia mengejar karir dia lebih cepat. Nah, sekarang kita harus berubah Bapak Ibu sekalian, karena negara ini membutuhkan semua, laki-laki dan perempuan, dan bisa jadi perempuan memang lebih hebat dalam hal tersebut. Jadi saya dorong nanti untuk anaknya, terutama yang perempuan ya, untuk bisa tetap walaupun jadi ibu, jadi wanita, itu bukan berarti mereka tidak bisa maju. Lihat, kita mempunyai Menteri Keuangan wanita ya. Kita juga mempunyai beberapa pejabat eselon 1 yang perempuan. Nah, saya berharap nanti terus didukung, itu nomor 1 ya. Jadi harapannya janganlah karena gender kemudian kita menghalangi karir mereka, termasuk penempatan dimanapun mereka berada, karena yang nomor 1 adalah harus dibangun di idealisme ya. Saya ingat sekali ketika saya kembali merefleksikan pengalaman saya sendiri, karena saya merasa bahwa
saya bagian dari PKN STAN dan kenapa saya diminta, karena saya tahu sekali bagaimana kita membangun kampus ini supaya lebih baik. Saya tidak pernah punya pikiran akan minta penempatan dimanapun. Saya hanya ikuti semua, saya laksanakan yang terbaik. Dan semakin lama Kementerian Keuangan semakin baik, sehingga siapapun yang lebih baik, yang terbaik itu diberikan kesempatan. Dan saya yakin ke depan begitu. Tidak hanya Kementerian Keuangan, saya yakin kementerian, lembaga lain, Pemda semuanya sama. Nah, satu kelebihan anak-anak kita adalah mereka biasanya idealismenya tinggi dan mau melakukan perubahan. Nah, itu tolong didukung, tolong dijaga betul bahwa mereka tetap punya idealisme, integritas, dan mereka mau melakukan perubahan. Karena di awal-awal tidak mudah. Dan jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Kami selalu mengatakan pada mereka, kalau mereka membutuhkan bantuan apapun dalam melakukan perubahan, membuat pengelolaan keuangan lebih baik, kampus akan memberikan bantuan. Kita punya net, alumni juga siap. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mohon anak-anaknya itu didorong untuk kuliah kembali ketika ada kesempatan. Ya, kuliah kembali. Kami sedang mempersiapkan nanti bagi mereka yang ada dua mekanisme bahwa mereka kuliah kembali. Yang pertama, tugas belajar. Ini ditugaskan oleh kantornya. Ini basisnya beasiswa, tapi itu sangat terbatas. Yang akan kita siapkan adalah mekanisme izin belajar. Jadi sekolah setinggi mungkin, ya, mereka paling tidak sekarang harus mengejar lulus D4 atau setara S1. Habis itu mereka cari beasiswa S2. Kalau nggak bisa cari beasiswa, cari mulai S2, minimal S2 sekarang. Nah, baru di situ mulai berpikir karir. Jadi pertama pendidikan dulu, tolong dipastikan, kemudian baru yang kalau pendidikan sudah baik karirnya seperti Pak Budi ya. Pak Budi ini mengejar pendidikan muda, bahkan jadi dokter lebih muda dari saya, ya. Dan dengan cepat, ya, ketika sistem melihat ada Pak Budi langsung ditawari sebagai wakil direktur. Itu salah satu contoh. Jadi ke depan mereka itu yang dilihat adalah siapa yang terbaik, siapa yang punya karakter, siapa yang memang memberikan yang paling maksimal kepada negara. Dan yang ketiga, kembali saya katakan begini, yang seringkali jadi masalah kita adalah idealisme itu hilang. Karena di tengah jalan banyak teman-teman saya yang akhirnya lebih mengejar kekayaan daripada kontribusi yang besar kepada negara. Sebagian akhirnya melakukannya dengan sangat curang. Nah, saya minta tolong dijaga. Artinya gini, kita ASN pegawai negeri. Pegawai negeri itu nggak mungkin kaya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau saya rasa kalau hidup cukup, hidup mapan sih bisa. Tapi nggak mungkin kaya. Jadi kalau tiba-tiba ada temannya kaya, jangan diarahkan atau dibanding-bandingkan, gitu. Karena kita berbeda, kita mengabdi. Apakah kita nanti akan bisa seperti mereka? Tidak. Saya berani jamin tidak. Ya. Karena ASN itu kalau kita bicara yang betul, yang berintegritas, tidak mungkin akan kaya. Tapi kalau hidup yang cukup mapan, saya pikir ya sejalan dengan nanti semuanya kalau bisa karirnya paling tidak, kenapa saya katakan ya, kalau bisa saya ingin semuanya jadi pejabat, paling tidak dapat eselon 4, jangan hanya pelaksana ya. Syukur-syukur ada di eselon 3, eselon 2, eselon 1. Dan satu hal ya, sangat besar peluang untuk bisa jadi pejabat justru bukan di Kementerian Keuangan, karena tingkat persaingannya lebih rendah. Jadi kalau nanti punya anak, saya nggak di Kementerian Keuangan, Bapak Ibu jangan kecewa. Dorong mereka di sana mutiara. Mungkin yang paling pintar urusan pengelolaan keuangan. Tinggal Bapak Ibu support saja. Saya yakin sekolah lagi, mereka akan lebih cepat jadi pejabat daripada di Kementerian Keuangan. Bahkan jangan-jangan mereka jadi level tertinggi eselon 1 di sana 20-30 tahun lagi. Jadi itu saja titipan dari saya, Bapak Ibu sekalian, supaya saya ingin kita bangga sekali gitu kalau lulusan kita itu semuanya jadi pejabat, jadi orang terbaik di Republik ini. Syukur-syukur
di generasi mereka akhirnya ada Menteri Keuangan dari PKN STAN. Amin. Baik, terima kasih Pak Direktur atas pemahamannya. Demikian seluruh rangkaian acara pertemuan orang tua wali mahasiswa PKN STAN hari ini. Sekali lagi, karena waktu juga yang membatasi, mohon maaf kami sampaikan tidak semua dari Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung. Nah, jika masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan dapat disampaikan melalui saluran kehumasan PKN STAN. Pertemuan hari ini kami harapkan hanyalah awalan dari sinergi yang lebih kuat antara orang tua dan kampus. Maka dari itu kami mohon kesediaan dan dukungan dari Bapak Ibu sekiranya nanti ada pertemuan lanjutan setelah ini. Terakhir, sebelum kami akhiri, ada pengumuman kami beritahukan kepada orang tua dari para mahasiswa-mahasiswi tingkat 3 bahwa hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat adalah hari terakhir pengumpulan KTTA atau karya tulis tugas akhir. Nah, KTTA ini merupakan salah satu syarat kelulusan dari PKN STAN. Untuk itu kami mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk dapat memastikan bahwa putra-putri Bapak Ibu sudah melaksanakan kewajiban pengumpulan ini tepat waktu. Sekali lagi, batas penyampaiannya adalah pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hari ini. Siswa terbaik dari penjuru negeri semua bertemu di PKN STAN. Terima kasih telah hadir hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sebilah bambu dijajar-jajar memanjang. Sukses selalu untuk anak-anak kita tersayang. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moving away to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No.